Pada video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana menggunakan MATLAB untuk menyelesaikan persoalan ini. Jadi ini adalah sebuah massa M 1 kg. Dia ditumpu dengan 3 buah tali yang warna oranye ini ya. 1, 2, 3. Nah, tali yang pertama itu dicantolkan atau ditempelkan di B, kemudian tali 2 itu dicantolkan atau ditempelkan di titik C, dan yang tali 3 itu ditempelkan di titik D. Nah, koordinat dari penempelan tali-tali itu baik B, C maupun D adalah sebagai berikut, di mana B itu adalah koordinatnya itu adalah 1,3,5. Jadi nolnya itu di sini. Nolnya itu di titik temu di tali yang bawah ini. Titik B itu X-nya 1, jadi di sana itu X-nya positif, di sini itu negatif. Y-nya sana positif, sini negatif. Z-nya di sana positif, di bawah negatif. Tetapi yang Z kita tidak pakai yang negatif, kita hanya pakai yang positif. Nah, Z-nya ketinggian dari dinding atas atau atap ini sama, yaitu 5 ya. Dari titik ini, dari titik ini 5, sama-sama 5. Jadi tingginya sama, yaitu 5. Sehingga Z-nya itu sama, 5, 5, 5. Baik titik B, C maupun D. Nah, kita mulai dari B adalah 1,3,5. Berarti X-nya bernilai 1, kemudian Y-nya itu 3, 1, 2, 3, sini. Y-nya 5 berarti ke atas ini, B. Jadi arahnya menjorok ke belakang sana. Yang C kemudian min 3,05. Min 3, X-nya min 3, sini 1, 2, 3. Kemudian Y-nya 0, berarti tetap di sini. Terus Y-nya 5 berarti langsung ke atas ini. Nah, ini adalah titik C, koordinat titik C. Atau ini adalah vektor titik C ini vektor C-nya. Kemudian yang D 1 min 4, 5. X-nya 1, kemudian Y-nya min 4 berarti ke sini 1, 2, 3, 4 sini, dan 5 sini. Berarti ini adalah vektor D. Kita sudah ketemu atau kita sudah ketahui koordinat ataupun vektor titik B, C maupun D. Nah, karena ini ada massa yang menggantung atau bobot yang menggantung, berarti di tiap-tiap tali yang pertama yang ke titik B, tali yang kedua yang ke titik C, dan tali yang ketiga titik D, itu masing-masing tali itu akan muncul tegangan. Kita namakan tegangan di tali 1 adalah T1, tegangan di tali 2 adalah T2, dan tegangan di tali 3 itu adalah T3. Nah, pertanyaannya, berapa tegangan di tali 1, tali 2, dan tali 3 dengan konstruksi atau dengan skema seperti ini, dengan pemasangan seperti ini? Itu berapa nilai tegangan di tali 1, tali 2, dan tali 3. Nah, ini saya tulis lagi koordinatnya B, C, dan D. Nah, posisi seperti ini itu adalah dalam kondisi diam. Nah, ketika kondisi diam berarti dia adalah merupakan statik. Kita gunakan ilmu statika. Nah, ketika dia diam berarti kita bisa gunakan hukum Newton pertama, yaitu jumlah gaya sama dengan 0. Nah, karena ini tali itu tidak ada atau tidak mampu menahan momen, berarti kita hanya menggunakan gaya. Kan hukum Newton pertama itu adalah jumlah gaya sama dengan 0 dan jumlah momen sama dengan 0. Nah, karena ini tali, dia tidak memiliki momen. Berarti kita bisa gunakan 3 persamaan, yaitu sigma F sama dengan 0. Nah, karena ini merupakan 3 dimensi, itu supaya mempermudah analisis, kita pisahkan menjadi 3 komponen, yaitu sigma F atau jumlah gaya dalam arah sumbu X sama dengan 0, kemudian jumlah gaya dalam arah sumbu Y itu 0 juga, dan arah Z sama dengan 0 karena dia statik atau diam. Nah, ini kalau kita lihat sekilas, dia merupakan sistem yang determine atau dia seimbang, minimal seimbang, karena kalau kita potong tali 1 maka ini akan berubah, akan bergerak.
Nah, kalau kita potong satu, ketika kita supportnya atau tumpuannya kita hilangkan satu, dia akan berubah. Nah, berarti dia adalah kondisi, seharusnya adalah kondisi yang bisa diselesaikan secara statik. Nah, karena kita menganalisis tegangan dan untuk mempermudah analisis kita uraikan komponennya di sumbu X dan Y dan Z, maka kita harus cari komponen T1, komponen tegangan 1, tension 1, dan tension 2 maupun tension 3 itu kita harus cari komponennya terhadap sumbu X, Y, dan Z. Supaya nanti kalau kita tahu komponen T1 di sumbu X, Y, Z, dan Z-nya, kita bisa masukkan ke dalam persamaan hukum Newton ini. Baik T1, T2 maupun T3. Nah, sekarang kita mulai satu persatu. Berarti dari sini tadi kita nanti akan punya 3 persamaan dan 3 yang tidak diketahui. 3 persamaan itu diperoleh dari sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, dan sigma fz sama dengan 0. Sedangkan yang tidak diketahui itu adalah 3, yaitu T1, T2, dan T3. Nah, jadi nanti kita akan punya 3 persamaan dan 3 variabel yang tidak diketahui atau unknown variable. Nah, apakah soalan ini bisa kita selesaikan atau ada solusinya, nanti kita bahas di MATLAB-nya. Yang kita mulai dari sigma fx sama dengan 0. Nah, untuk mencari komponen gaya dalam arah X sama dengan 0, dalam arah X ini berarti kita harus cari komponen T1, T2, dan T3 terhadap sumbu X-nya. Nah, untuk mencari komponen terhadap sumbu X berarti kita harus tahu nilai cos-nya. Cos dari tiap-tiap tegangan. Nah, kalau kita mau mencari komponen X atau kita mencari komponen X dari tegangan 1, berarti kita nanti harus gunakan rumus ini, T1 cos sudut yang dibentuk antara T1 ini dengan arah vektor B terhadap sumbu X. Nah, kita harus tahu sudutnya. Sudutnya berarti kalau ini X positif berarti ini ya. Ini adalah sudut cos sudut ini adalah T1 ke sumbu X-nya. Kemudian selain T1 kita juga harus cari tahu komponen X dari T2 dan T3. Berarti tambah T2 cos sudutnya berarti yang ini ditambah dengan T3 cos. T3 berarti yang ini, nggak susah gambarnya ini. Berarti T1 kalikan sudutnya ini akan ketemu komponen dalam arah X, T1 cos sudutnya, kemudian ditambah dengan T2 cos ini sudutnya, ditambah T3 cos sudutnya. Nah, arah dari T1 itu arah dari gaya tension T1 itu akan sama dengan arah dari vektor B. Sedangkan arah dari tension 2 itu akan searah dengan vektor C. Begitu juga dengan yang T3, tension 3 itu akan searah dengan vektor D. Nah, untuk mencari sudut antara sebuah vektor dengan sumbunya, atau kita pengen mencari sudut antara dua garis, kita bisa gunakan dot product yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, untuk mencari sudut yang dibentuk antara T1 dengan sumbu X, kita rumuskan dengan ini, Bx dibagi dengan magnitud dari B. Jadi untuk mencari sudut yang dibentuk antara vektor T1 dengan sumbu X itu akan sama dengan sudut yang dibentuk antara vektor B dengan sumbu X. Nah, kita bisa gunakan rumus yang kita sudah turunkan di video sebelumnya, yaitu Bx dibagi dengan B. Vektor B atau Bx-nya komponen dari B yang X dibagi dengan magnitud dari B. Begitu juga dengan cos yang vektor C ini adalah Cx dibagi dengan magnitud C ditambah dengan sudutnya untuk yang T3 itu adalah D yang X-nya dibagi dengan magnitud dari D. Nah, Bx-nya itu adalah 1, kemudian Cx-nya itu adalah min 3, dan Dx-nya adalah 1, sehingga persamaannya menjadi
baiknya 1 kalikan T1 dibagi dengan magnitudo dari B dikurangi dengan C-nya adalah min 3, jadi min 3 T2 dibagi dengan magnitudo dari C ditambah dengan D-nya ini 1 tambah 1 T3 dibagi dengan magnitudo dari D sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan 1. Nah, sekarang kita cari persamaan 2 yaitu sigma Fj sama dengan 0. Nah, untuk mencari sudut yang dibentuk T1 ke sumbu Y-nya itu kita gunakan yang komponen Y-nya dibagi dengan magnitudenya. Jadi untuk yang T1 itu adalah T1 kalikan BY dibagi dengan magnitudo B ditambah T2. Kalau T2 adalah C, Y dibagi dengan magnitudo C ditambah dengan T3. Karena T3 itu D, berarti kita adalah DY dibagi dengan magnitudo dari D. Nah, BY-nya adalah 3, kemudian CY-nya adalah 0, dan DY-nya adalah min 4. Jadi persamaannya menjadi 3 kalikan T1 min magnitudo B ditambah dengan 0 karena CY-nya 0. Kemudian DY-nya itu adalah min 4. Jadi min 4 kalikan T3 dibagi dengan magnitudo D sama dengan 0. Nah, ini 0-nya kita hilangkan sehingga persamaan 2 itu adalah 3 T1 dibagi dengan magnitudo B dikurangi dengan 4 kalikan T3 dibagi dengan magnitudo dari D. Nah, dengan cara yang sama kita bisa tahu komponen Fz-nya. Nah, jangan lupa Fj-nya itu juga ada Mg-nya, Mg-nya arah ke bawah, sehingga menjadi ini ya, masih harusnya dikurangi ini dikurangi dengan Mg, sorry lupa ini dikurangi Mg. Ini juga kurangi Mg semua ini, sorry. Jadi ini T1 cos ditambah dengan T2 cos ditambah T3 cos, kan arahnya ke atas semua sumbu Z, sedangkan gaya gravitasi itu ke bawah, berarti ini dikurangi dengan Mg. Nah, ini sama juga kita tapi gunakan dz nya, bz, cz, dan dz. Ini masih kurang, kurangi Mg juga. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah 5 kalikan T1 dibagi dengan magnitudo B ditambah dengan 5, karena nilainya 5 semua ini dalam arah Z, tambah 5 kalikan T2 dibagi dengan magnitudo C ditambah 5 kalikan T3 dibagi dengan magnitudo D dikurangi Mg sama dengan 0. Ada persamaan ketiga. Nah, sehingga kita punya 3 persamaan dan 3 non variabel. Kita punya 3 persamaan 1, 2, 3 dari persamaan 1, 2, 3 tadi, dan 3 yang tidak diketahui yaitu T1, T2, dan T3. Nanti persamaan 1, persamaan 2, persamaan T3 kita kumpulkan, jadikan satu halaman di sini. Nah, kita punya 3 persamaan, kita buat dalam bentuk matrik karena di MATLAB adalah kita bisa gunakan operasi matrik, jadi kita wujudkan 3 persamaan ini ke dalam matrik. Nah, jadi seperti ini. Matrik A itu adalah seper B kalikan T1 ini ya, minus magnitudo B, kemudian ini minus min 3 magnitudo C, ini seper D magnitudo D, yang bawah juga sama 3 per magnitudo B, kemudian 0 min 4 per magnitudo D, kemudian yang ketiga 5 per magnitudo B, kemudian ditambah 5 per magnitudo C, 5 per magnitudo D. Ini T1, T2, T3. Nah, yang B-nya sama dengannya itu adalah 0, 0. Nah, Mg-nya ini kita taruh di sebelah kanan sama dengan menjadi sini. Jadi ini matrik A, ini adalah matrik yang tidak diketahui yaitu T1, T2, T3, itu sama dengan matrik B. Nah, dari matrik ini apakah bisa diselesaikan? Nah, itu kita bahas di sini. Ini kita review di teori sebelumnya. Kita punya 3 persamaan dan 3 unknown variabel.
Nah, kita punya matrik A, punya matrik B. Nah, A itu merupakan square matrik karena jumlah baris sama dengan jumlah kolomnya, atau jumlah variabel itu sama dengan jumlah persamaannya. Jadi merupakan square matrik. Nah, kapan suatu set persamaan ini atau matrik ini ada solusinya? Nah, suatu persamaan yang kita wujudkan dalam matrik ini itu punya solusi itu jika rank A, rank dari matrik A itu sama dengan rank dari augmented matriknya, yaitu A ditambah dengan B. Matrik A ditambahkan satu kolom lagi B. Jadi jika rank A itu sama dengan rank AB, maka ada solusi. Nah, solusi itu ada dua jenis, yaitu solusinya yang unik dan atau solusi yang tidak unik. Yang unik itu artinya dia hanya ada satu solusi. Kalau yang non unik dia punya banyak solusi. Nah, kapan dia unik? Solusinya unik atau hanya satu itu jika rank A itu sama dengan unknown variabelnya. Jadi jika nilai rank A itu sama dengan jumlah variabelnya, dalam hal ini 3, berarti itu solusinya unik. Nah, jika rank dari A ini kurang dari jumlah dari variabelnya, maka solusinya adalah banyak. Ini adalah konsep penyelesaian soal. Nah, sekarang kita buktikan dengan MATLAB. Kita hitung dengan MATLAB-nya. Nah, pertama-tama kita harus bikin matrik A dulu ini, kemudian matrik B, kemudian kita cari ranknya, kemudian kita cari solusi dengan metode left division. Kita harus ketik dulu koordinat B, C, dan D. Jadi koordinatnya sebentar saya lupa. Nah, kita pertama ketik koordinat ini dulu di MATLAB-nya. Kita namanya disamakan aja, berarti A, B, dan C. B, C, dan D sesuai dengan tumpuannya. Jadi yang B itu adalah vektornya adalah 1, 3, 5. Kemudian yang C itu adalah min 3, 0, 5. D nya 1, min 4, 5. Kita cek lagi. B135 min 305 1 min 45. Oke, udah benar. Nah, sekarang kita mau bikin, tujuannya kita membuat matrik A ini. Berarti kita harus mencari magnitudenya, magnitud B, C, dan D. Nah, dengan MATLAB itu magnitud bisa kita cari dengan mudah, yaitu dengan fungsi norm NORM. Kita cari magnitudnya. Kita kasih nama magnitud B, itu adalah 6 dari B. Kemudian magnitud C itu adalah gini, 6 dari C. Nah, kita sudah ketemu magnitud dari masing-masing vektor ini, B, C, dan D. Nah, sekarang kita bikin matrik A. Nah, A kan belum ada variabel, kita sudah boleh bikin variabel B, C, dan D. Nah, kita sekarang bikin matrik A-nya. Matrik A-nya yang mana? Matrik A-nya adalah yang ini, yaitu seper magnitud B, kemudian koma, min 3 per magnitud C, koma, seper magnitud D, kemudian titik koma atau semikolon, teruskan dengan ini, semikolon, teruskan dengan ini. Itu matrik A. Nah, kita bikin. Matrik A itu adalah
1/4 dari magnitudo B min 3 per magnitudo C 1/4 magnitudo D. Titik koma, kita pindah ke baris selanjutnya, yaitu 3 per magnitudo A magnitudo B, sorry, kemudian 0, kemudian min 4 per magnitudo D. Nah, ini karena takut barisnya tidak cukup, kita kasih titik 3, kita lanjutkan di sini. Ini baris yang ketiga, 5 bagi magnitudo B, 5 bagi magnitudo C, 5 bagi magnitudo D. 1/4 magnitudo B min 3 per magnitudo C, kemudian 1/4 magnitudo D. Baris yang keduanya 3 per magnitudo B, kemudian 0 min 4 per magnitudo D. Baris ketiganya 5 per magnitudo B, 5 per magnitudo C, 5 per magnitudo D. Matrik A nya. Nah, sekarang kita bikin matrik B nya. Matrik B nya itu adalah 00 mg. Nah, kita langsung mm nya itu diketahui 1, G nya kita anggap 10 meter per detik kuadrat. Itu adalah percepatan gravitasi bumi. Jadi B nya itu adalah 0 dalam satu kolom, mg berarti 1 kalikan 10 B nya. Nah, sesuai teori tadi, nah, kita cari jika rank A itu sama dengan rank AB, maka ada solusi. Kita cek rank A itu 3, kemudian rank B, rank augmented matriknya yaitu AB gini. Nah, berarti rank A itu sama dengan B, yaitu rank AB nya yaitu sama-sama 3, berarti ini ada solusi. Sekarang kita cek solusinya apakah unik atau tidak. Nah, jika rank A itu sama dengan unknown-nya unik, berarti ketika rank A itu kurang dari unknown variabelnya, berarti non unik. Nah, kita mau cari 3 yang tidak diketahui, jadi unknown variabelnya ada 3, yaitu T1, T2, dan T3. Nah, ada 3 variabel yang tidak diketahui, kemudian ranknya ada 3, berarti ini adalah unik. Kita bisa selesaikan berarti, dan hasilnya adalah hanya satu solusi. Maka T nya baik T1, T2, dan T3 kita bisa selesaikan dengan live division, yaitu A bagi dengan B ini live division. Nah, berarti T1 nya itu adalah 5,07 Newton, kemudian T2 nya itu adalah 2,9155 Newton, dan T3 nya adalah 4,1662 Newton. Sudah selesai contoh soal ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.